sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Acara pada pagi hari ini juga dihadiri oleh para perwakilan wilayah daripada Kudus Kota Depok dan juga anggota majelis atau Kota Depok. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama. Memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qari'ah kita Ustazah Ulfa Latifah. Beliau dipersilakan. Ustazah Latifah adalah putri dari Yayasan Deden Abdurrahman. Abdurrahim. Deden Abdurrahim. وهو على
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang mengucapkan kepada Bapak Haji Ahmad yang sudah hadir. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Kota Depok, Bapak Dr. Haji Sofyan Nuri MM. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait ya Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madrid beserta keluarga yang alhamdulillah dengan wasilah beliau kita semua bisa silaturahim sama-sama memperingati lahirnya tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kata Pak Kiai siap itu udah bulan Rejab ini katanya gitu. Nggak apa-apa, pokoknya kita memulun terus ya. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Kota Depok Bapak Kiai Haji Syabuddin Ahmad. Yang saya hormati orang tua saya ini Pak Haji Ahmad, kelihatan seger banget dia mah. Nggak tahu resepnya apa. Waktu umroh sama beliau saya tanya Pak Haji Ahmad, doanya apa lagi di Ka'bah? Gue mau doanya biar jadi orang kaya terus gue katanya. Kagak ada doa yang lain, kagak. Pokoknya doanya biar jadi orang kaya terus gue katanya gitu. Mudah-mudahan beliau jadi orang kaya terus, kita semua jadi bagian berkahnya. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus dari Majelis At-Taubah yang hari ini ulang tahun yang ke-14 tahun. Kagak kerasa udah lama para kiai ngumpul di At-Taubah, udah 14 tahun. Dan juga pengurus dari Majelis Kudus Ramah ya, yang hari ini ulang tahun yang ke-1. Mudah-mudahan kolaborasi Kudus sama At-Taubah ini menjadi kekuatan para kiai, para ngumpul se-Kota Depok. Segenap pengurus dari kota sampai kecamatan sampai kelurahan yang hadir yang saya hormati. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu karena memang kiai semua ini yang hadir. Yang saya hormati ini Bapak Dan Ramil Sukmajaya. Terima kasih Pak Dan Ramil beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Pak Mayor dan Tri Suyono sehat terus sehingga mengawal perjalanan Kota Depok dalam kondisi aman ya. Aman ya Pak Mayor. Insyaallah. Pak Camat yang saya hormati, Pak Lurah juga hadir, ibu-ibu saja, ibu-ibu haji, ibu-ibu semua Haji Salim yang alhamdulillah juga bisa hadir dari pagi tadi, khususnya grup Qosidah At-Taubah ya. Pakaiannya cakep, suaranya bagus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat semua ibu-ibu ya. Kemudian juga anak-anak kita tadi dari TK Hilaliyah, benar ya Pak Kiai, anak-anak kita udah pada pinter. Kita dulu Bu hadir di panggung udah gemeteran, dia udah kagak roman-romannya, udah kagak takut-takutnya tampil di sini. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita punya generasi-generasi hebat ke depan. Terbukti hari ini udah ada TK Hilaliyah. Mudah-mudahan sekali lagi ini nyambung keberadaan TK PAUD ini udah jadi lembaga formal. Artinya apa? Ibu-ibu yang punya anak, punya cucu pengen masukin ke sekolah dasar atau SD atau MI, sekarang kudu anak-anak kita, cucu kita melewati pendidikan yang namanya TK atau PAUD. Kagak bisa langsung masuk SD kayak zaman-zaman kita dulu ya. Jadi kalau besok cucunya mau masuk SD kagak boleh gara-gara belum sekolah TK sama PAUD atau RA, jangan salahin nama sekolah SD karena emang kewajibannya. Jadi sekarang udah lembaga formal, anak-anak kita dari mulai TK, PAUD, RA itu udah punya namanya nomor induk siswa nasional ya, NISN. Jadi udah kedata anak-anak kita yang mau sekolah. Jadi begitu masuk SD ditanya NISN udah ada. Ada lembaga-lembaga namanya itu buat belajar bisa baca dan yang lainnya. Ibu perhatiin, kalau mau nyekolahin atau anak-anak kita belajar di sana silakan, tapi itu bukan lembaga formal. Tetap kudu sekolah PAUD, tetap kudu sekolah TK atau RA ya. Jangan bimbel-bimbel itu dijadiin dasar, itu bukan lembaga formal yang
biasanya ngontrak di toko di mana itu bukan lembaga formal. Jadi saya nitip tahun kemarin saya minta Kepala Dinas Pendidikan tetap ngasih kebijaksanaan untuk boleh, karena saya tahu masih banyak yang belum ngerti anak-anaknya kudu masuk PAUD, karena orang-orang tua kita itu belum mau agak pakai TK sekarang pinter gitu. Kagak, sekarang kudu atau harus mengikuti TK, PAUD atau era. Silakan mau pilih yang mana. Yang kedua, nyambung dengan pendidikan, saya informasikan di sini bahwa atas amanah yang diberikan masyarakat Kota Depok dengan dukungan para kiai, para ustadz, dukungan ibu-ibu, pimpinan majelis taklim, ibu haji, ibu saja, saya dapat kesempatan untuk melayani masyarakat Kota Depok. Jadi saya terima kasih atas dukungan yang diberikan, dan saya menginformasikan bahwa salah satu harapan masyarakat Kota Depok pengen banyak sekolah negeri. Selamat datang Kiai Mujib. Banyak sekolah negeri, salah satunya MTS kita katanya baru ada satu. Alhamdulillah tahun ini udah kita selesaikan pembangunan MTS negeri satu lagi di wilayah Pancoran Mas. Tahun ini insya Allah saya serahkan Pak Kemenang, ya mudah-mudahan tahun depan udah bisa menerima khususnya warga Pancoran Mas. Yang berikutnya terkait dengan SMP negeri atau sanawiyah negeri, berdirinya ini nggak mudah. Beli tanahnya mahal, bangun gedungnya mahal, nyiapin mebelnya mahal, termasuk guru-gurunya juga susah didapat karena formasi PNS kita sekarang sangat terbatas. Untuk itu tahun kemarin kita bersepakat, kita rumuskan namanya sekolah swasta gratis. Ya, sekolah swasta gratis adalah sekolah yang dibiayai oleh pemerintah, karena banyak yang pengen masuk sekolah sanawiyah negeri maupun masuk ke SMP negeri, alasannya pengen gratis, alasannya pengen kualitasnya bagus. Kita nggak mungkin mempercepat pembangunan dalam waktu cepat karena terbatas anggaran, dan biasanya lagi saya cerita, kalau di satu lingkungan udah berdiri sekolah SMP negeri, sekolah swasta kagak kebagian murid. Ya, gurunya udah ada, gedungnya ada, muridnya kagak kebagian. Banyak yang udah dapet sertifikasi, guru-guru bisa terancam dihapus gara-gara nggak punya murid. Dari situ kita ambil kebijakan namanya sekolah swasta gratis. Seperti apa bedanya sekolah swasta itu tetap jalan tapi biayanya oleh pemerintah. Di Depok kemarin kita berkomunikasi dengan sekolah swasta sanawiyah dan SMP di Kota Depok, ada 49 yang akhirnya bersedia menjadi sekolah swasta gratis. Untuk di Kali Mulia ini di Asof yang ada di bawah dekat pinggir Kali Jati itu, batasan nama Kampung Jati. Ya, di sana yang dulunya nggak dapat murid sekarang udah alhamdulillah ada 2 kelas yang masuk sekolah di sana. Biayanya oleh pemerintah daerah. Satu orang dibiayain 3 juta rupiah dalam 1 tahun anggaran. Tapi sekolah swasta udah kagak boleh ngambil dana apapun lagi, semuanya udah dibiayain oleh pemerintah. Termasuk juga kita kemarin alokasikan buku-bukunya. Kita juga pendampingan dari Universitas Negeri Jakarta UNJ untuk kualitas sekolahnya. Jadi insya Allah sekolah swasta gratis juga nggak kalah dengan sekolah negeri. Jangan nuntut sekolah negeri terus. Jadi saya berharap saya informasikan di sini buat ibu-ibu saya yang hadir, para kiai, para ustadz, termasuk ibu-ibu pimpinan majelis taklim, kita udah ada 49 sekolah swasta gratis se-Kota Depok, dan ditambah ada 34 SMP negeri dan 2 sekolah sanawiyah negeri. Di samping itu masih ada sekolah-sekolah swasta yang pengen ruangannya AC, silakan pilih. Sekolah swasta yang ada ruangannya pakai AC ada yang begitu. Silakan tinggal pilih sesuai dengan kemampuan, dan buat yang rasa-rasanya tidak cukup kemampuan anaknya pengen sekolah, ada SMP negeri, ada sanawiyah negeri, dan juga ada sekolah swasta gratis. Silakan dimanfaatkan. Ini terkait tentang pendidikan. Selanjutnya saya informasikan juga banyak di antara orang-orang tua kita yang punya anak Allah takdirkan menjadi anak istimewa, atau mungkin bahasa umumnya anak disabilitas. Ya, ada sekolah SLB yang sudah kita siapkan, tetapi juga banyak yang bingung anak-anaknya mau dibelajarin atau pendidikan apa lagi.
Kita pengen anak-anak istimewa, anak-anak disabilitas membantu orang tuanya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan punya kemandirian. Sehingga kita harus asah bakatnya, lihat kemampuannya. Makanya kita dirikan namanya Rumah Kreatif Anak Istimewa. Sekolah yang informal yang kita dirikan untuk anak-anak di luar sekolah SLB, dia bisa belajar di sana. Yang pengen belajar baca huruf braille di sana kita siapin. Yang pengen jagonya nyanyi kita siapin. Yang suka melukis kita siapin. Yang suka nari kita siapin. Mohon doanya, tahun kemarin sudah kita mulai penerimaan murid baru. Tahun depan kita akan bangun di Jalan Margonda, yaitu di bekas SDN Pondok Cina 1. Kita akan bangun sekolah Rumah Kreatif Anak Istimewa. Jadi anak-anak kita, orang-orang tua yang punya tanggung jawab untuk merawat anak-anak istimewa, kita persilahkan untuk anak-anaknya dilihat di sana potensinya, kemampuannya apa, sehingga insya Allah mudah-mudahan mereka juga punya harapan mencapai masa depannya dan punya harapan dapat kemandirian. Yang ketiga, informasi yang saya juga harus sampaikan bahwa tahun ini Kota Depok kebagian berkah dengan kebijakan Kementerian Haji dan Umroh. Jumlah kuota kita ditambahin, walaupun ternyata banyak yang belum bisa melunasin. Ya, dulu kebijakan antrian untuk haji antara kota kabupaten itu beda-beda. Di Depok ini 29 tahun baru bisa berangkat haji kalau hitung-hitungan dari yang daftar. Di daerah Bekasi 32 tahun. Tapi di daerah Garut, Cianjur itu sekitar 24 atau 25 tahun. Nah, ini beda-beda. Nah, kemarin anak Kementerian Haji dan Umroh yang sudah terpisah dari Kementerian Agama, kebijakannya mau disamain semuanya se-Indonesia. Jadi kalau antri di Jawa Barat, antri di Depok, Cianjur, di Jawa Timur, di Maluku, dimanapun sama baik, 26 tahun daftarnya. Nah, atas kebijakan itu Depok jadi nambah kuotanya karena banyak yang udah daftar uji awal. Yang tadinya kita 1.600 tiap tahun, tahun ini kita hampir 2.600, nambah hampir berapa dia? 1.000, hampir 1.000 orang nambahnya. Tapi resikonya saudara kita yang di Cianjur, di Garut berkurang. Yang kemarin udah ngadain pertemuan mau berangkat tahun ini jadi batal, mundur 3 tahun lagi. Karenanya diambil sama orang Depok gitu ya. Jadi Garut kemarin bupatinya habis diserang warganya karena yang tadinya hampir 700-800, kemarin cuma 150 orang yang berangkat. Cianjur yang berangkat cuma 37 orang kalau nggak salah. Karena memang antrian dia lebih cepat dibanding kita, sehingga nomornya lebih tua, nomor-nomor pendaftaran dari Depok. Nah, terkait dengan ini saya ingatkan yang kebagian rezekinya ditarik, mudah-mudahan bisa manfaatin kesempatan ini. Kalau ibu punya saudara, pinjemin dulu dah sama ibu gitu ya, biar bisa berangkat tahun ini. Sayang kesempatannya karena nomor antriannya nanti belum tentu tahun depan kebagian di kita, bisa muter di wilayah lain gitu ya. Ini yang mungkin saya juga harus sampaikan. Nah, di luar itu saya mohon izin Pak Kiai Sihab, para kiai, para ustadz semuanya, kemarin kantor urusan haji umroh kita masih gabung sama Kemenak di ruangannya, satu ruangan. Kagak tega saya. Kemarin saya undang Pak Fauzan, kepala kantor urusan haji umroh Kota Depok, Kementerian Haji Umroh Kota Depok. Kita tempatin lokasinya di bekas kantor Kelurahan Ratu Jaya. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanyain terkait itu, hari ini kantornya di bekas kantor Kelurahan Ratu Jaya, tempatnya di wilayah Ratu Jaya. Ya, ke depan saya mohon doanya terkait dengan ini. Saya akan siapkan lahan buat kantor Kementerian Urusan Haji Umroh ini di terminal, dekat terminal Jati Jajar, di samping masjid yang lagi dibenerin, yang lagi dibangun. Ya, karena saya lihat masjid ini juga jamaahnya kagak ada, karena di seberang jalan masjid udah cukup, di situ kagak ada perkampungan, sehingga pengurus DKM-nya nggak kebanyak dapat jamaah di situ. Mudah-mudahan dengan hadirnya kantor urusan haji umroh di situ, masjid itu bisa lebih maksimal,
juga bisa digunakan buat manasik haji atau umroh nanti di sini. Jadi saya mohon doa para kiai, para ustadz, nanti nama masjidnya juga saya sesuaikan dengan masjid yang berkaitan dengan haji sama umroh. Tadi bisik-bisik sama Kiai Siap, bolehkah dinamain masjidnya Duyufur Rahman gitu ya. Mudah-mudahan biar masjidnya jangan nama kelompok gitu ya, biar namanya diganti menjadi nama yang berkaitan. Mohon izin buat para pengurus DKM yang ada, saya mohon izin karena sekali lagi saya pengen masjid itu kurang lebih hampir 40 miliar kita bangun masjid itu. Tahun dulu sekitar 15 sampai 20, tahun ini kita tambahin buat penyelesaiannya hampir 20 miliar. Sayang dana masyarakat, duitnya udah gede buat bangun masjid kalau masjidnya nggak maksimal pemanfaatannya. Makanya saya akan bangun, mungkin nanti apakah ngasih tangannya bangunnya dari Kementerian Haji Umroh atau nanti juga kita yang bangun ini, nanti mungkin secara teknis nanti saya berkoordinasi. Itu mungkin beberapa informasi yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua. Dan satu lagi terkait janji saya sama Pak Chandra, buat ibu-ibu yang biasanya ada ziarah Cirebon kemana-mana, itu alokasi anggarannya sudah dialokasikan di dana RW ya, biar nggak lari ke kemari ya. Di dana RW ibu-ibu nanti bisa tanyakan ke Pak RW. Di dana RW itu sudah saya pastikan ada 25 juta per RW buat alokasi anggaran ya ziarah atau wisata keberagaman. Tinggal Pak RW diatur dah, kalau kurang bersih ya tambahin gimana caranya dah gitu. Selama ini juga kagak pakai dibiayain kepada bisa jalan sendiri, sekarang ditambahin 25 juta. Itu hitungannya anggap satu bus kagak pakai nginep 5 juta, sehingga bisa ada 5 bus per RW. Mudah-mudahan ini menjadi program yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat Kota Depok. Mudah-mudahan silaturahimnya terus terbangun dan mudah-mudahan juga ini jadi keberkahan buat kita semua. Itu mungkin beberapa informasi yang saya sampaikan di sini. Terima kasih dan mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai Pak Kiai Abu dan para Kiai para Ustaz. Semoga lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan besok kalau Kiai Miji pada Jumat jadi ya pengajian bersama Kiai Ma'ruf Amin di rumah saya pada Jumat. Yang insya Allah kalau pada kenyang waktu kesempatan maka silakan datang, kita ngaji lagi dengan para Kiai Ma'ruf Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi juga ini menjadi ikhtiar biar kota kita kampung kita tambah berkah terus. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya izin, saya harus nengok, melihat, kontrol pembangunan yang sudah dibangun di tahun ini. Mudah-mudahan akhir tahun dapat selesai. Ada jembatan, ada jalan, ada turap, ada sekolah, ada kantor kelurahan yang saya perlu cek. Mohon doanya mudah-mudahan saya dan Pak Chandra bisa maksimal mengemban amanah yang Bapak Ibu berikan dan mudah-mudahan punya kemanfaatan yang banyak buat masyarakat Kota Depok. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditaruhkan kepada seluruh Korcam Kudus untuk bisa naik ke panggung untuk foto bersama. Korcam Kudus silakan untuk naik di panggung foto bersama dengan Pak Wali. Sekali lagi Korcam Kudus Depok segera silakan langsung ya, cepat Korcam Kudus yang tidak ada bisa mewakili pada wilayahnya masing-masing. Waji airnya. Komandan 11 Bojong Sari, kemudian Beji, oh sudah ada Beji, Cipayung, Bojong Sari, perwakilan Bojong Sari, Cipayung, oh sudah. Ada 11 kecamatan. Ya siap.
Oke, siap. Ibu yang maju. Ibu. Oke, aman ya? Ya. Oke, Bahrudin. Oke, Bahrudin. Ditunggu untuk naik dulu. Foto. Salam. Bugis. Ah, Bugis. Iya. Apa lagi? Mau apa lagi? Umi mau apa? Umi mau Bugis. Udah satu ya. Baik, terima kasih untuk para ketua RW Kudus Kota Depok. Terima kasih Pak Wali yang sudah berkenan hadir. Semoga dalam perjalanan berikutnya diberikan keselamatan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu untuk Pak Wali. Sedikit ya. Sekali lagi selamat jalan pada Bapak Wali yang sudah berkenan hadir dan diberikan kelancaran dalam perjalanannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya marilah kita dengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Kota Depok. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad. Tafadhal masyaallah. Sallu ala Muhammad. Sekaligus pembina Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Para kiai, para ulama,
Wabil khusus sahibul bait yang dikeluarkan majlis beserta keluarga. Ada Ki Muhammad Abdul Wujud, pengasuh pesantren As-Sa'adah. Ada Ki Bahmudin Thayyib As-Salamah dan para kiai yang lain. Ada kita dihadiri juga oleh seorang raja gas yang terhormat Bapak Haji yang ada raja. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama kita sambut Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, milad Kudus Amat. Ada Maulid, ada milad, ada maulud, ada mulut. Terserah hati masing-masing. Mulut berpenting juga, bisa ceramah, bisa makan, penting. Jadi mulutan, ada muludan, ada mulutan, ada milad. Baik, ibu-ibu pengen dapat pahala tiap hari? Pengen? Gampang. Kita ini setiap hari diberikan ujian oleh Allah. Ujian. Ibu-ibu biasanya ujian itu kalau nggak punya apa-apa, gua lagi diuji nih, dapat musibah, dagang rugi mulu, cabai mahal, beras mahal, lagi diuji. Padahal ujian itu bukan hanya susah, senang juga ujian. Beratan ujian, beratan senang ujiannya. Ya, jadi ibu jangan merasa kalau nggak punya apa-apa diuji, kalau punya apa-apa agak diuji. Salah. Semua kita hidup sampai mati diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu manusia pada umumnya kalau dia mendapatkan nikmat, pangkatnya tinggi, dia katakan dia dimuliakan oleh Allah. Belum tentu. Kalau nggak punya apa-apa, rezekinya dibatasi, dia bilang dia dihina oleh Allah. Tidak demikian. Ibu, itu dua-duanya nikmat atau tidak nikmat, susah senang, dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian orang yang senang dapat nikmat banyak, itu setiap hari kita dapat ujian, maka isinya untuk supaya benar bersyukur. Nikmat yang Allah kasih pada kita berikan untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya kita kalau kita jauh bersyukur, benar kita dapat pahala. Ya. Kalau diuji gak enak, jawabannya sabar. Jadi ibu, kalau kita hidup di dunia ini, bekal-bekal yang sudah kita dapatkan itu sebenarnya kita belum sukses. Orang sukses nggak sukses nanti di akhirat. Sekarang kita ujian terus. Senang ujiannya bersyukur, nggak senang ujiannya sabar. Apa sih syukur? Syukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa terima kasih? Dapat nikmat kita terima, terus kita kasih.
kasih fakir miskin, kasih anak yatim. Jangan terima doang, datangin dari siapa Pak? Terima, kasih, terima. Itu namanya bersyukur, bersyukur. Nah, kalau demikian, insya Allah nanti kita lulus enggaknya di akhirat. Sekarang belum sukses. Tergantung nanti hasilnya baik, maka insya Allah kita dapat segala macam kebaikan-kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan. Mudah-mudahan kita semua dalam hidup ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersyukur sekecil apapun nikmat yang kita terima dan bisa sabar seberat apapun musibah yang kita dapatkan. Sebab semuanya harus syukur dan bersabar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, the price. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Syahrudin Ahmad. Selanjutnya, alhamdulillah kita kedatangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Pradi Sudarna. Abang langsung saja naik ke panggung, Bang. Langsung ke panggung. Sambutan dari Bapak Pradi Supriyanto. Biasa langsung. Nggak kuat lagi di jalannya. Mau pakai kursi, Bang? Mau pakai kursi? Kalau pakai kursi dulu pakai DP. DP-nya kagak. Ini kopi belum ini. Karena pas banget wali pulang lagi. Lagi bisa ngombe. Jalan baik ya. Sandurul mana Sandurul? Sandurul. Adem ya? Agak hujan. Adem. Alhamdulillah. Guru itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja. Alhamdulillah Islamillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memberi, Yang Maha Penyayang, yang memberi nikmat segala buat kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat apa lagi? Panjang umur, nikmat silaturahmi, dan insya Allah kita saudara keberkahan. Salawat serta salam kita sanjungkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yakin seyakinnya kita sebagai umatnya akan bersama beliau nanti di surganya Allah. Termasuk bekas wakil wali kota. Bekas atau bangga-banggaan dikit ya. Hanya wali kota saya mah belum boleh kemarin. Nah, duitnya habis. Haji Ahmad nggak turun tangan kemarin, kakinya aja yang turun, tangannya nggak. Kalau dia turun tangan aman saya, maju saya. Ya memang nasibnya memang begitu ya. Namanya milik kita nggak bisa duga-duga, ya rezeki nggak kita duga-duga. Semua punya ketetapan dan ketentuan. Allah yang punya urusan. Benar katanya Bang Haji Pradi pengen jadi wali kota, sampai 3 kali nyalon. Ini. Abi memang belum beruntung. Yang beruntung mah Sofyan Suri ya.
udah baru pertama kali naik ya, duit juga orang banyak, apa dia yang jadi? Hah? Emang udah miliknya kok ya, tiba-tiba Pak Chandra jadi wakilnya, kan kita juga kurang kenal ya, tapi alhamdulillah emang miliknya. Kepayungan, alhamdulillah menang. Pradi ruko 7 biji, tanah samping kiri samping kanan habis, mobil 11. Emang kagak jadi, mau diapain? Untung aja nggak mancing di empang kering. Ngomong apa sih nih? Bukan baca, cuma lagi cerita, weh. Lagi cerita Ustaz, lagi cerita ya. Emang bocah Depok, biar tekor juga kagak kak. Ya kemarin menjadi wali kota Depok, ngurusin Depok. Begitu yang saya kira-kira ini menang apa kagak ya nyalon provinsi ya. Dan diem baik dah, masa gambar kagak apa kagak begitu ya. Emang duit habis, alhamdulillah pada kesian sama saya. Suaranya paling banyak, alhamdulillah 171.000. Kalau KRI menang itu saya, alhamdulillah. Tapi nggak begitu, semua ketetapan Allah dan saya percaya itu. Tapi besok saya nggak mau ke Bandung lagi, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek izin saya nggak ke Bandung lagi. Bukan karena banyak godaan, bukan. Ongkos gaji saya habis buat ke sana. Nah coba gaji 90 juta, nggak menjadi bukan ya. Potong partai, ya. Terus ongkos, kata ongkos diongkosin, kagak. Jadi gaji 90 juta, ongkos 5. Cek, cash ya. 90 juta ongkos, gaji 90 juta potong partai, kalau tinggal sekian tambah ongkos 50 juta sebulan. Dan pakai diomongin itu mana ya. Ya kan Depok, Bandung, dari Bandung saya ke Cirebon, ke Majalengka, kemana-mana itu keliling baik itu seminggu, bulan, Sabtu, Minggu ya keliling lagi baik, sampai bini lupa. Ya, makanya ke Jawa, makanya tahun depan mas saya mau ke Eri aja ada deketan. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati tentu guru kami Kiai Saifuddin Ahmad, alhamdulillah banyak posisi yang diamanahkan kepada beliau. Kenapa? Karena masyarakat percaya kepada beliau, alhamdulillah. Saya sangat tawadu sama beliau. Dia udah ngomong, nelfon, udah tinggalin semua, buru-buru. Ternyata temennya di Jawa Barat juga banyak banget. Banyak kisah-kisah beliau di Jawa Barat ini. Kiai Abdul Mujib ya, guru kami yang juga istiqomah, alhamdulillah selalu memberikan ilmu kepada masyarakat, kepada teman-teman sahabat-sahabat alim ulama, beliau istiqomah dan nggak pernah macam-macam. Terima kasih guru, ya, makasih banget ya. Kenapa sih gue mati mulu? Ini kan guru saya apa ngomongnya bener amat sih. Gue mah ada curhat ngasih tahu ya, kalau mau berpolitik itu pertama memang kesiapannya harus ada. Yang kedua dekat sama yang kuasa. Jadi kalau ngapa-ngapa ngadu baik ke sono, ngadu sama orang kan sama, ya kan? Perasaan, iya. Waktu saya nyalon jadi wakil wali kota itu banyak yang datang ke rumah sering, seminggu bisa sehari bisa 8, 7. Pas habis kalah nggak ada pisah, agak enak banget. Terus orang rame gitu, pas diumumin Pradi kalah, kagak ada yang datang pisah. Tapi alhamdulillah para guru-guru saya istiqomah, tetap mensupport, mendukung, mendorong dan menyemangati. Apalagi ada dengan At-Taubah dipimpin Kiai Abu Bakar Madris dan Kudus Rahmat, saya semakin sekarang ini makin ngetek
ya makin rasanya kok perjuangan ini makin ringan ya. Guru-guru kami yang lain ya, saya belum salah lagi, belum ulang syarat. Mau nyalon saya ke tempat dia doang sama Kiai. Sudah rugi. Habis itu saya belum salah ntar ya Kiai. Mau bareng. Nah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat ini ya sudah mati lebih baik. Enggak. Ya. Sekarang kita sudah punya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam berkompetisi dinamika demokrasi itu memang demikian. Kita diwajibkan menyampaikan hak kita berdemokrasi, tetapi setelah terpilih ya sudah, nggak ada lagi nomor 1, nomor 2. Pak Sofyan Suri, Pak Chandra, milik semua masyarakat Kota Depok. Amin. Ya, tak lupa Pak Haji Ahmad. Haji, sehat ya, lancar terus. Dia mah rajanya Depok. Haji Ahmad rajanya Depok, raja gas. Iya, dia mah duitnya udah kayak ingus keluar mulu. Ya. Emang orang kalau rajin sedekah begitu luar biasa. Ya, hari ini saya di sini jadi saya nambahin, maklum baru setahun saya jadi anggota dewan, masih mulangin yang mana? Ya, masih. Iya, nggak apa-apa. Belum mulangin, masih tinggal separuh. SK udah saya ganti. Ya, SK saya ganti kemarin. Ya, jadi. Iya, alhamdulillah. Tapi tetap kayak minimal mah ya mati mulu kayak. Ya minimal ya 2-3 juta mah insya Allah masih ada kayak. Pada tanggung bulan ini ya, mana udah tanggal 2 berapa ya? 24. Besok tanggal 30 pada minta bakar-bakaran. Gua kata bakar wae dah semua. Bakar ikan ya, Kiai siap, perintah guru ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sungguh maha luar biasa, Allah maha agung, Allah maha bijaksana. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu ternyata Allah memberikan jauh di luar itu. Sementara saya ingin kemarin memimpin Kota Depok, tapi ternyata sekarang memimpin Jawa Barat dan berteman dengan KDN. Alhamdulillah, nggak nyangka. Kadang-kadang dia nelfon mulu gitu. Kadang males saya udah jakin sama dia, kan repot ya. Saya diajakin sama dia mulu kemana-kemana gitu. Bukan apa-apa, dia makan duda. Bebas dia mah. Nah, kalau saya, bini punya pentungan, makan ribet ya. Bentar-bentar video call, namanya juga di Bandung ya. Paham? Iya, resep banget. Jauh-jauh, Pak Pradi yang dari Jakarta. Apaan sih lu? Apaan lu? Gue mau resep Jawa Barat itu banyak pegunungan, banyak indah-indah. Iya, gedung sate, ya kan? Dan tukang sate. Nah, gitu aja. Yang penting yang terbaik bisa kita berikan, alhamdulillah, ya. Dan rasanya kok sekarang kita lebih luar biasa. Kita bersyukur pada pemimpin terdahulu, betul? Terima kasih pada pemimpin terdahulu. Ya, ada pernah Pak Badrul dan seterusnya sampai sekarang tujuannya adalah kita mengisi ruang-ruang yang kosong, ruang-ruang yang belum terlaksana, keinginan-keinginan masyarakat yang bisa kita kerjakan melalui harapan kita pada pemimpin saat ini, yaitu Pak Sofyan Suri dan Pak Chandra. Belum tahu nanti seterusnya siapa yang meneruskan. Terpenting adalah beliau bisa kerjakan amanah uang dari rakyat melalui APBD betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harapan terakhir tentu menjadikan kota kita kota yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Ya, dan terpenting juga perhatian kepada alim ulama. Betul-betul. Ya, penambahan lagi itu, ya dulu mungkin ada 2000 para guru-guru lekar yang diberi, nanti bisa nambah, nilainya juga nambah, mungkin dari mana? Ketika PAD kita meningkat,
bantuan dari provinsi turun, bantuan dari pusat turun, tapi harus terbuka. Gitu ya. Udah. Langsung doa. Nah, barakallah, makasih guru, lahir batin. Semuanya Allahumma fiqh wa taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pradi Supriyatna yang sudah memberikan sambutannya. Beliau adalah pembina Taubah dan juga pembina Kudus Ramah. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Sahibul Bait yang juga Ketua Kudus Ramah Kota Depok, penasehat dari Majelis At-Taubah Kota Depok, kepada Kiai Haji Abu Bakar Madris Tafadhal Masykur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Syawin Ahmad, Mujib, Ibarudin, Wahrudin, Bang Pradi, Haji Ahmad, para alim ulama, kiai banyak banget di sana Bu. Ada kali 80 kiai semua pada uang kemari. Jadi para kiai yang ada di belakang, ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau pagi-pagi diguyur hujan, udah deg-degan ya Bu, tapi alhamdulillah Allah kasih terang, dan mudah-mudahan ini semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya dan istri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran jamaah sekalian dalam rangka, sebenarnya bukan maulid ya, Mi'raj kalian, sekaligus ulang tahun. Ini Majelis At-Taubah, majelisnya Bu, bukan kumpulannya. Majelisnya ini umurnya sudah 14 tahun. Kalau At-Taubahnya umurnya sudah 18 tahun. Jadi majelis ini berdiri, yang nyumbang ini dia, Bang Pradi, yang bikin itu dia, yang bikin ini. Saya kagak tahu-tahu, dia yang bikin ini. Alhamdulillah. Jadi majelis ini berdiri sudah dari 2011. Alhamdulillah. Ternyata para kiai kumpul waktu itu dalam rangka pilkada yang dimotori beberapa kiai, kumpul para kiai. Akhirnya kita kumpul di Kinasi. Jumlah kiai yang hadir pada saat itu sekota Depok itu 438 kiai. Dikit apa banyak? 438 kiai. Nah, namanya itu setelah kita musyawarahkan, apa sih nama kumpulan ini? Akhirnya banyak nama, salah satunya Ustaz Nurul bilang, katanya yang bagus Kudus. Apa itu Kudus? Kumpulan Ulama Depok untuk Sufyan Suri, makanya S-nya 2 ya, jadi Kudus. Nah, belakangnya siapa? Dulu Intan. Rencananya kan cewek dia Intan ya. Kita bingung kemana nih, tahu-tahu ngol yang namanya Pak Chandra. Usulan-usulan diantaranya ke Yusuf, usul kalau gitu Kudus Rahmah. Rahmah. Saya bilang kalau Rahmah enggak pas kalau ke Kudus. Yang cakep ramah. Orang-orang Kudus pada ramah gitu. Makanya jadinya Kudus Ramah. Apa itu Ramah? Chandra Rahmansah. Sepakat tadi Pak Wali sudah mengatakan dalam waktu dekat kita akan buatkan akte notarisnya
kita bikin Kudus Rahmah secara formal. Nah, insya Allah ini menjadi kumpulan kiai. Dan saya mohon maaf dengan Kiai Shihab, ini di ranah politik Depok dari zamannya Pak Badul. Dari beliau pertama kali nyalon, ya, saya di dalam belakang beliau. Belum pernah kena kumpul kiai segini banyak, belum pernah. Baru tahun ini rupanya stand-nya ada di Pak Sofian Suri. Bukan di saya, stand-nya ada dia. Ternyata alhamdulillah itu bisa kumpul sekota Depok. Dan sampai hari ini setiap kecamatan ada pengajiannya. Ya di Beji hari Sabtu kalau nggak salah ya, keliling. Yang di Pancoran Mas. Jadi sampai hari ini Kudus masih berjalan. Makanya alhamdulillah Bu, acara hari ini Pak Wali aja baru tahu tadi. Undangan udah seminggu, kagak nyampe-nyampe. Ya, Pak Chandra baru kemarin ngomong insya Allah hadir. Pak, kata Bang Pradi, lah yang biayain siapa? Emang gue takut, gak ada duit. Lah, gue juga Ustaz banyak duit lah. Gue kagak takut. Jalan terus. Gak ada istilah buat Abu Bakar pakai mundur acara, nggak ada itu. Ada duit, nggak ada duit, sikat terus. Kenapa? Ternyata satu, alhamdulillah, Ustadz yang tadinya merayap dari At-Taubah ternyata sekarang jadi pengusaha. Namanya Kiai Ferdi. Ustadz, saya nyumbang dah 7,5 juta. Alhamdulillah. Ibu-ibu positif, mampek tuh dia. Ngadunya Ustadz Ferdi, ditambahin lagi Ustadz Ferdi 5 juta. Alhamdulillah. Ya, segitu-gitunya modal. Bang tadi ngomel rupanya. Pak Wali tadi datang. Kata Pak Wali, emang di amplop Ustadz nggak di amplop, orang jauh-jauh. Minimal bensin sama tempengan, gitu ya. Jadi gimana Ustaz? Ya hitung sendiri Pak Wali. Kata Pak Wali kayak gini dah. Kalau saya hitung satu orang cepet, gitu ya. Udah sama masak segala macam saya total 40. Alhamdulillah. Jadi dia kumpulin saya 40 juta. Adem dah kata Bang tadi, adem memang adem. Ya. Tinggal Bang Pradi tadi ngomong 5 juta katanya. Iya, jadi. Bang Haji Ahmad udah ngirimin kemarin. Yai, butuh apaan? Kalau ayam banyak main duit yang ada. Bang Haji Ahmad kirim. Ya nomor. Siap. Haji Hamzah, anggota DPRD. Yai, kagak bisa datang. Duitnya, iya siap. Serang lagi lah. Alhamdulillah. Nah ibu sekalian, ini semua dukungan Bapak Ibu semua. Ya, karena terutama para kiai sulit ngumpulin kiai sebanyak ini. Ini beliau ini nggak tahu kalau saya kasih bingkisan, tahunya cuma kumpul aja. Ya, kenapa? Karena niat ikhlas beliau mau hadir dalam rangka silaturahim. Maka doain biar kiai-kiai di Depok selalu panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal. Yang kedua, mohon maaf karena ada ajar-ajar gas nih. Saya kemarin telepon Raja Anggut. Kiai, saya mau di Kapang, Rebo. Ngomongnya Minggu. Baru ngomong Minggu kan. Saya ada di luar, kalau Johor saya datang begitu. Tuh lagi jalan Jibu, lagi jalan tuh. Ya. Tahu Ridho juga katanya mau datang, Ridho. Ayo Ridho mana? Insya Allah, tapi Ridho udah WA, saya juga mau datang. Insya Allah kalau dia sempatnya dia datang. Oleh karena itu para seniman yang hadir juga banyak. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf
kalau penerimaan ini kurang berkenan. Yang terakhir tentunya kembali kepada Bapak Syria bahwa doain majelis at-taubah ini sudah berkembang. Yang dulunya itu abal-abalan gara-gara berkembang pradi, habis kita yang dipakai-pakai di Depok itu ya. 4 periode beli aku gitu ya. Oh ya, tapi alhamdulillah Ibu. Oleh karena itu sekali lagi saya atas nama pimpinan Kudus Rahma, kemudian yang kedua Dewan Pembina Majelis At-Taubah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah Kiai Roma dalam perjalanan akan sampai ke sini karena saya suruh Bang Haji Raja ketemu Raja. Jadi saya suruh Bang Raja gas suruh telepon Raja katanya lagi jalan. Alhamdulillah yuk. Ya, insyaallah kalau sengaja mengundang dia, Ibu coba-coba mengundang dia Bang Brodi 35 juta. Oma baru mau datang tuh 35 juta. Lah kalau di sini tiap tahun datang dia masih gua duit, tenang aja. Lah bukan gua lah. Jadi aja Oma kalau kesini nganggopin saya paling kecil 5 juta setiap dapat. Jadi bukan saya nganggopin beliau, beliau selalu nganggopin saya. Tiap tahun berganti setengah, goceng. Kenapa? Emang Kiai paling kurus di sini. Sombong, nggak sombong. Baik, yang terakhir, saudara kita di Aceh dan Sumatera dalam keadaan kena musibah. Ada salah satu guru kita yang ngajar di Al-Kindi, termasuk anggota At-Taubah, termasuk juga anggota Kudus. Beliau terlahir Aceh Tamiah. Yang besok insya Allah katanya dia mau pulang sekitar tanggal 6. Oleh karena itu nanti agak akhir kita bikin donasi untuk bantuan bencana yang ada di Aceh Tamiah. Ya Pak ya? Yang punya rezeki keluar rezekinya biar manfaat. Kenapa Bu? Ibu tahu tanahnya aja lumpurnya 1,5 meter. Mengampai. Luar biasa ya. Oleh karena itu mudah-mudahan ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai yang sudah memberikan sambutannya. Ini memang spesial ini. Penentuan MC kemudian ceramah juga pada saat ini juga ditentukan. Nah, UJC untuk ceramah silakan Kiai. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Sungai Darek dipotongin pakai tampak. Kurang keras Bu. Yang keras ya. Ibu dengan yang keras apa yang lembek? Batu Sungai Darek dipotongin pakai tampak. Gak usah melotot-melotot, biasa aja. Jamaahnya rame, jawab salamnya kurang kok. Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain biar masuk surga. Ya Rabbal. Ibu pengen masuk surga? Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Dimasukin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para tuan guru, para masyayikh, para hujjah, para tokoh masyarakat, banyak yang hadir, guru-guru saya terus terang nggak bisa ngomong apa-apa nih, guru saya semua di sini karena permintaan guru saya Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Madris, saya nggak bisa nolak. Jadi kalau ceramah di tempat guru nggak usah ngarepin untung balik modal, alhamdulillah Bu. Mohon izin, minta ikhlasnya, minta ridhonya kepada Tuhan Guru semua. Bu, sehat? Alhamdulillah. Subhanallah. Wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Satu kali lagi lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci, diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang maha bersih, diri ini yang banyak dosa. Kita banyak dosanya nggak Bu? Jasad kita banyak kotorannya nggak Bu? Kalau kita mau urutin Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kotoran semua, betul? Coba kalau kita mau urut dari atas kepala nih, di rambut kita ada kotorannya nggak? Namanya? Di mata kita ada kotorannya Bu? Namanya? Biar kata tuh perempuan cantik, putih, bersih, tetap kalau bangun tidur belek. Kuping kita ada kotorannya, namanya? Itu yang yuk congek siapa jorok. Makanya tuh guru kalau kita ke warung-warung ada cotton bud, ya. Pak, ya. Saya paling sebel kalau ngaji depan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ngaji serius, duduk sila, pala nunduk begitu. Beda sama ibu-ibu nih, coba. Bu, dia 50 orang kayak 5.000 orang. Coba bapak, Pak. Ini enak banget dengerin. Ibu-ibu mah bukan cuma sekedar suara, seragam juga kompak-kompak, betul? Coba ibu-ibu hari Senin seragamnya warna putih semuanya, betul? Hari Selasa pakai hitam semuanya kompak, betul? Itu di kampung saya Bu, di Pondok Indah. Hah? Nggak percaya amat saya di Pondok Indah sih. Di kampung saya ibu-ibu kalau hari Rabu dia seragamnya warna hijau. Jadi asal hijau-hijau habis zuhur kayak ular keket tuh di kampungnya. Kompak-kompak walaupun belum lu.
Coba bawa bapak hari Senin seragamnya putih, ya. Hari Selasa putih lagi. Hari Rabu emang itu doang. Gitu. Kotoran kuping namanya apa? Makanya kalau kita ke warung-warung ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita, betul? Kalau zaman dulu guru belum ada cotton bud, pakai apa dulu gitu? Bulu ayam. Pakai apa lagi? Ada yang pakai belakang peniti itu dikorek. Iya. Ada teman saya di Pamulang tuh bu. Teman saya di Pamulang dia kalau nggak ada bulu ayam, nggak ada peniti dia pakai obeng kembang bu. Sompak kuping. Kotoran bukan? Kotor. Hidung kita ada kotoran? Namanya? Kita nggak mau jadi bahas kotoran sih. Supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk Allah yang banyak kotorannya, betul? Sekarang saya mau tanya, itu yang tadi saya sebutin dari mulai ketombe sampai conge, ada nggak sama diri kita? Nempel nggak sama badan kita? Ngaku nggak kita? Kalau kita sudah ngaku kita banyak kotoran, ya udah nggak usah merasa diri paling bersih. Jangan sombong, ya, bu. Jangan sombong, ya. Apalagi sama baju, ya. Jangan sombong, bu. Sama baju jangan sombong, ya. Bu, mau baju jangan sombong. Belum lunas sombong lagi. Masya Allah. Allah nggak pernah melihat hamba dari pakaiannya. Maaf, ibu ngelihat saya kayak orang bener nih, ya. Pakai peci kayak begini, kayak ustadz, kayak kiai. Maaf, saya tidak lebih baik dari putra putri ibu bapak yang ada di rumah. Saya pakai baju model begini cuman casingnya aja ini bu. Cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab bu, jangan bikin emosi lah. Hati siapa yang tahu? Allah. Allah nggak pernah melihat hamba dari pakaiannya. Allah nggak pernah melihat hamba bukan hanya dari harta, pangkat, jabatan dan kedudukannya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatan. Itu yang pertama, yang terakhir, karena guru-guru kita masih banyak. Yang terakhir, untuk ibu-ibu, ini kan temanya Maulid Nabi. Apa yang bisa didapat dari ibu-ibu dari peringatan Maulid Nabi? Yang pertama dan yang terakhir, supaya ibu jadi istri yang soleh. Siapa istri yang soleha? Ciri istri soleha. Ini catat bu, ilmu bawa pulang ya. Ciri istri soleha. Ini ilmu bawa pulang ya bu ya. Catat supaya muludan ada asarnya, ada bekasnya ya. Ini ilmu bawa pulang ya bu ya. Ciri istri soleha. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, ini ciri istri soleha. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, maka istrinya pandai membahagiakan suaminya. Itu ciri istri soleha. Jadi kita pak kalau melihat bini kita girang aja bawaannya tuh. Pertanyaannya bapak-bapak kalau melihat bini bapak girang apa enggak? Ayo gerang ayo. Bu, Ya. bu, saya tanya sama ibu-ibu, jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Suami ibu kalau melihat ibu girang apa enggak? Belum lama saya tabligh akbar di Banten bu, jamaahnya 3.000. 2.000 jamaah ibu-ibu, bayangin pak, ibu-ibu 2.000 jamaah. 100-nya udah berisik ibu-ibunya 2.000. 1.000 jamaah bapak-bapak. Ketika saya tanya jamaah bapak-bapak yang 1.000, Pak jawab
jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak kalau melihat bininya girang apa enggak? Itu serengkak 1000 jamaah bapak-bapak bilang enak. Oh, emang. Kagak, Pak. Saya kata kenapa bisa enak begitu sih Pak? Bagaimana nggak enak Pak Ustadz? Saya pulang kerja dari luar, panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai rumah bini saya ngembrek kayak toko basah. Tiduran aja. Saya pulang kerja capek-capek, Pak Ustadz sampai rumah bini saya main handphone aja, tiduran. Ada nggak Pak bini model begitu Pak? Ada nggak bini model begitu? Kalau ada bini model begitu tukar tambah Pak. Tiduran aja kita, kalau kita pulang dari mana-mana dia tiduran aja. Dikata sakit emang makannya banyak. Dikata mati emang ada napasnya. Bu, jadi istri yang soleh, yang pandai membahagiakan, khususnya di atas ranjang ibu mesti bahagiain suami. Ini terakhir saya tutup. Kenapa kita bicara ranjang? Karena ini kan wanita dewasa semua ya. Yang masih punya suami angkat tangan. Yang masih punya suami angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti menganggap suaminya udah nggak ada. Bu, kalau di atas ranjang ibu mesti bahagiain suami. Saya suka ajarin bini saya itu. Saya bilang, Mama kalau di luar rumah wajib tutup aurat karena kamu adalah tanggung jawab saya. Akan tetapi kalau di kamar buka-bukaan aja. Saya ajarin bini saya, Mama kalau mau tidur jangan pakai daster mulu. Terus Pakai tank top. Ibu punya tank top nggak di rumah? Kalau nggak punya pakai tali rapia ikat. Yang wangi kalau mau tidur supaya suami betah di ranjang sama ibu. Ini kadang-kadang ibu mau tidur semaunya, tidur pakai autan. Itu autan habis dibolehin sampai ke muka. Giliran suaminya nyium, dijilat pahit, dijilat pahit. Kata suaminya, Mama ini apa sih pahit-pahit begini mah? Mama pakai autan Pak biar Mama gak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, lakinya yang mati. Leher bore masuk, kaki bau minyak tawon. Kata suaminya, Mama buat mayat. Ya Allah, jangan ya Bu ya, bahagiain suami ya. Insya mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di tempat ini menjadi wanita yang solehah semuanya. Amin ya rabbal. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai. Tadi saya belum menyebutkan namanya, baru UJC. Ada yang tahu UJC? maaf. Ada yang sudah tahu? Kiai tadi yang ceramah, singkatannya panggilannya UJC. Ada yang tahu? Enggak ada. Namanya Ustadz Jaka Cincin. Ya. Ustadz Jaka Cincin, nama aslinya adalah Kiai Haji Lukman Hakim. Terima kasih Kiai sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Selanjutnya untuk yang kedua, kami mohon kepada Kiai Haji Robi Dongkang. Kiai Haji Robi Dongkang untuk bisa memberikan tausiahnya yang kedua. Beliau adalah pembina Majelis At-Taubah Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarramin, guru kita Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Madris, guru kita Mukarram Kiai Haji Abdul Mujib, Kiai Haji Syihabuddin Ahmad, dan para kiai, para asatidz wal ustadzat, Pak Haji Pradi Supriyata, juga para tokoh masyarakat, tokoh lingkungan. Ini ada apa ini? Luar biasa ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Mak pada sehat? Syukur kalau pada sehat, Mak. Yang penting mama, orang mau sehat ya. Kita hidup mama nggak usah pakai ribet-ribet. Hidup mah gampang, dimana kita lapar makan, haus, capek, ngasoh, kalau ngantuk, itu hidup mah. Agak pakai ribet, dimana kita lapar makan, haus minum, capek ngasoh, ngantuk, itu yang kita minta. Enak makan, enak tidur. Jangan kita minta makan enak. Kalau kita minta makan enak mah mahal. Tapi kalau kita enak makan, apa tuh kita garas dulu ya? Dan iya, ini enak makan, enak tidur yang kita minta. Jangan minta tidur enak. Ini apa-apa kita minta tidur enak, biar makan enak, tidur enak. Nggak usah enak makan, enak tidur. Kalau enak tidur mah kita kamar lagi kudu AC, ringgitnya kudu tebel, kudu sepi. Tapi kalau enak tidur mah kita di mana itu boleh kan beneran. Itu ribet banget itu. Bersyukur kita laki kita makan banyak, tidur mulu, bagus. Ini laki tidur mulu diomelin. Kan lagi enak tidur. Bersyukur kita malam tidur, siang tidur, alhamdulillah. Tapi kita masih bisa tidur. Nah, orang-orang mama pengen tidur, kapan kudu minum obat apa insomnia. Susah apa tidur mahal, lagi kita nggak pakai minum obat tidur mulu. Bersyukur, syukur apa enggak? Jangan salah, mak, laki tidur itu ibadah. Kata Allah kan begini, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurmu di malam hari dan siang hari. Jadi kalau laki tidur malam, siang juga tidur, itu lagi ngamalin ayat Allah. Bener ya? Jangan suka diganggu. Kalau ngamalin ayat berarti lagi ibadah. Kalau laki tidur lagi ibadah, orang ibadah diganggu dosa apa kagak? Dosa, makanya antepin aja. Ya bangun syukur, kagak bangun kubur. Susah amat sih itu. Tenang aja itu, nggak usah pakai ribet. Yang ada kok kita ribet ntar di alam barzah. Alam barzah malam kagak dijamin lah, di alam dunia mah dijamin. Kita pakai ribet kak. Rezeki dikasih, makan diempanin, umur dibagi, masalah diberesin sama Allah. Itu di alam dunia, nggak usah pakai ribet. Yang kita pikirin tadi di alam barzah, rezeki kagak dijamin, masalah kita kagak ada yang ngelarin di alam barzah mah. Itu yang kita puyeng loh. Lah di alam dunia kita pakai puyeng, lalu apa? Semuanya udah dikasih, kadang yang bikin puyeng memang pikiran kita sih ya. Pikiran hidup di alam dunia mah kita melihat orang enak, lihat kita enak, semuanya kita pengen enak. Hidup mah jangan pengen enak baik. Semua yang Allah kasih hidup kita enak, nggak ada yang kagak enak. Ini pikiran untuk kebanyakan pikiran, anggapin aja orang mah hidupnya nikmatin aja. Orang kalau kebanyakan pikiran hidup nggak bisa nikmat. Hanya kita minta itu bahagia. Kita nggak bakal bahagia kalau kita nggak bisa nikmat hidup kita. Mak pengen bahagia di akhirat. Nah, ciri kuncinya cuma satu. Kalau mak pengen bahagia di akhirat, mak kudu bahagia di dunia.
Kalau pengen mendapatkan kebaikan di akhirat, maka udah dapat baik di alam dunia. Begitu aja kok. Bahagia akhirat, kuncinya satu, bahagia di dunia. Biarin aku mah ya, dunia mah laksat juga. Yang penting kita di akhirat bahagia. Biarin mana? Di dunia aja alam dijamin kita pakai belangsak, apalagi di akhirat alam yang agak dijamin. Enggak. Dunia kita bahagia, akhirat pasti bahagia. Di dunia kita sengsara, akhirat pasti sengsara. Oh, kenapa? Karena akhirat itu bagaimana dunia. Kalau kita bahagia, kita bisa syukur. Kalau kita nggak bahagia, nggak akan pernah kita bisa syukur. Jadi kuncinya syukur kudu bahagia. Bahagia mah nggak perlu jadi jenderal, nggak perlu jadi punya pangkat, nggak perlu duit banyak. Bahagia mah sederhana, ringan, asal apa yang Allah kasih kita nikmatin, itu udah bahagia. Kadang ada orang bisa banyak dikasih sama Allah, tapi dia nggak bisa nikmatin. Ada orang yang dikasih duit banyak, segala kebeli, tapi dia kagak berani macem-macem. Makanan bisa dia beli, tapi nggak berani makan. Iya, banyak sate kambing dia beli bisa, durian dia beli bisa, tapi nggak berani makan. Enggak, asam murah. Cuma kondangan tangan laki tepakin baik. Laki ini nyedok sayur, kata bininya jangan itu asam murah. Nyedok lagi daging kolesterol. Tangan laki tepakin baik, laki jinanya makan doang sama kerupuk doang. Jadi belangsak amat hidup di alam dunia. Nikmatin hidup mah kita jangan rasa. Hidup susah kita yang rasa, senang kita yang rasa. Orang-orang mah nggak tahu. Balil insanu ala nafsihi basira. Kita paham dengan apa yang kita lakukan, maka jalani takdir masing-masing. Karena kita dihisab dengan amal kita, bukan dengan amal orang. Amal orang biarin, amal kita yang jadi hisaban kita. Kita jalani takdir kita, bukan jalani takdir orang. Makanya jangan kepo sama urusan orang. Dan dia mah dianggapin baik, nanti sama kita begitu. Dia mah kepo atau urusan orang. Nah kalau kita kepo urusan orang, kita gak bisa ngurus urusan kita. Jangan sibuk mikirin laki orang, mikirin laki dewek. Jangan sibuk urusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga sendiri. Jangan sibuk urusin anak orang, urus anak sendiri. Jadi ribet amat ini. Itu masing-masing. Makanya, kita mah disuruh bahagia sama Allah, takkan dikasih rezeki. Rezeki sama milik ada beda, Pak. Kita mah asal dapat milik gede baru ngomong alhamdulillah bersyukur. Padahal kita nggak tahu Allah kasih rezeki kita dari mulai kita melek sampai kita meron. Dikasih rezeki, tapi kita jarang bersyukur. Asal dibeli cincin aja sama laki, alhamdulillah dikasih cincin sama laki dibeliin. Padahal yang mahal mah jarinya. Dikasih jari dari dulu kita agak pernah ngomong alhamdulillah. Begitu pakai cincin, alhamdulillah. Yang mahal mah jarinya, bukan cincinnya. Nah cincinnya gede banget juga sampai 20 gram, jarinya kagak. Menyerap di mana itu cincin? Gak kepikir kita, alhamdulillah jari masih 5. Bangun tidur kita, alhamdulillah jari saya masih utuh, masih bisa bergerak. Jarang. Kebeli gigi palsu, alhamdulillah. Nah kemarin gigi asli dibaik. Kadang-kadang kita begitu. Makanya mah punya hati mah terlibat-libat. Hati kalau murad-murad baik mah gak bakalan bahagia. Makanya warqazibin al-ghaizah, jangan ada murad-murad dalam hati. Mentong emosian banget jadi orang tua. Kalau orang gampang banget sama emosi, meremut, itu mah gampang banget sama mati nanti. Coba orang yang ajar mana tawa aja seneng aja, dah itu mah umurnya panjang, awet muda. Dan coba yang meremut, baik umur 25 kayak 52. Gampang mati yang begitu. Cek dari mana cek? Dari belakang. Cek mau kemana? Mau ke depan. Rumah cek emang di mana? Kagak dibawa. Cuma setengah orang.
Yang begitu mama gampang mati. Jadi bersyukur kita terhadap rezeki, bukan bersyukur terhadap milik. Milik mah bisa pindah. Milik sama rezeki beda. Kalau rezeki mah yang udah kita nikmatin, milik mah belum tentu kita nikmatin. Mak punya kandang ayam, Mak? Bapak punya kandang ayam, Bapak? Enggak. Dan kandang ayam kan bapaknya bikin ya? Itu di tanah-tanah bapak, kandang ayam bapak, bapaknya bikin. Tapi kan bapak belum pernah tidur di kandang ayam kan? Ya? Iya. Udah pernah belum? Belum, kata kandang ayam gede banget. Itu kita yang bikin, kita yang modalin di tanah kita. Tapi kan mak belum pernah tidur di kandang ayam kan? Itu milik emak, tapi rezekinya rezeki ayam. Rezeki begitu. Makanya rezeki mah nggak bakalan ketukar, yang ketukar mah milik. Sudah jepit swallow pulang sholat Jumat. Terus swallow umurnya paling 3 kali Jumat habis tuh. Hilang mulu. Milik mah biasa, kehilangan milik mah. Tapi kita nggak akan pernah kehilangan rezeki. Cuma Allah kurangin doang rezeki kita. Ketika Allah kurangin rezeki kita, tujuannya apa? Biar kita sadar. Makanya syukur kita apa? Cuma satu, syukur kita mah begitu kita mandek mulut Allah Akbar, itu tanda syukur kita. Kita gak usah pakai tinggi-tinggi Pak, punya standar sama bini. Saya mah gak pengen sih punya bini soleh-solehan sama kagak. Saya masa bini saya sembahyang pada ulun lu ya. Berarti bini saya waras. Udah begitu aja. Gua kadang kiai ngomong begini, kalau dia istri yang soleha, begitu kita pulang Pak, istri udah mandi, udah siapin tempat duduk, udah ada minuman, itu mah cerita. Ini Nabi doang yang begitu mah. Jadi kita mana ada begitu, mah ceritanya kepengenan mah begitu, kepengenan mah. Dia kata pakai jilbabnya rapi banget, gua kagak begitu Pak, kagak. Apalagi bininya pinter, lakinya goblok habis jadi jobos. Tapi bininya ustazah, lakinya jangan ngapa-ngapain, Pak, anterin gua ceramah ke sono, anterin ngaji. Laki jangan anter-anter. Lakinya mau nungguin di motor panas, bininya lagi pada makan di situ. Yang begitu. Ceritanya begitu, agak ada orang perempuan begitu. Saya gua dipanggil Al-Mukarram di sini doang. Mukarram Kiai Haji Robi Dokan, ya. Sini doang di rumah menggoro-goro, bini saya manggil Al-Mukarram. Belum pernah bini saya manggil saya Al-Mukarram. Hari itu pagi-pagi bini saya nyiapin kopi Al-Mukarram, kopinya minum. Jangan wanita yang solehan begitu ya. Bapak kudu kita kudu mikir juga Pak. Lah iya, jangan pengen dilayani baik jadi orang laki. Jadi orang laki songong banget pengen dilayani ya. Emang ini pelayan kita. Banyak dicuciin, pengen disetrikain, maka pengen dimasukin lah sama yang nyuruh. Saya bilang ini nyuci, masak kewajiban laki, bukan kewajiban perempuan. Meskipun ada makanan saya makan, kagak perlu masa begitu aja ya. Ya iya, kadang kita cuma bisa nyuruh pengen begini. Kadang Pak kita pulang, bini kagak ada. Biarin katanya kalau bini kagak ada, keluar dari rumah suami tanpa izin suami, dilaknat oleh malaikat hatta tansiah sampai dia kembali lagi. Biarin bini gua dilaknat oleh malaikat. Dan bapak jadi laki degipan. Pengen gitu bapak, bininya dilaknat malaikat, pengen. Jadi degit amat jadi orang laki. Bini itu the best partner. Awas Pak ya, di mana suami istri keluar dari rumah suami tanpa ada izinnya, mak dilaknat oleh Allah. Wah, ya laki bangga banget. Padahal kalau bininya dilaknat, dia ntar yang ditanya sama malaikat kan dia. Atau mikir
atas laki ya. Namanya sama bini pembusuan, enggak, biarin dilaknat. Kalau bini dilaknat kan kita banyak kebablaran, emang kagak. Lah kita masuk surga, bini masuk neraka, kebablaran kita. Tapi kalau orang perempuan masuk surga, laki masuk neraka, ongkoh dah. Orang perempuan masuk neraka, laki masuk surga, kebablaran kita kegawa. Oh, makanya atau jadi ribut jadi orang laki pengen dilayanin baik. Ada mungkin kita pulang bini kagak ada kita mau mana bini kagak ada, kita pulang bini duluan masak. Jangan makanya jadi orang laki itu jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami sebab wanita selalu ingin dimengerti. Ya, mama nggak capek-capek ya Maya sama ya. Wah, lumayan enak katanya kalau nyari duit buat yang usaha capek laki bini sama baik kakak. Masing-masing fungsinya, masing-masing takdirnya ketika kita terima takdir kita, bahagia akan ada dalam hati kita. Takdir bini, takdir laki. Jalanin takdir masing-masing, nontonan pakai pesilan takdirnya. Kita melihat bini kita enak, lalu ini melihat kita enak. Tidak ada begitu, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya kesusahan, sama-sama punya hisaban. Enak gak hidup? Lapar, makan, haus, minum. Makin ribet hidup. Mana kita bersyukur, tandanya Allahu Akbar. Sholat itu tanda syukur. Ustaz, saya kalau sholat kagak bisa khusyuk, biarin. Sholat kagak bisa khusyuk. Saya kalau sholat kadang-kadang pikiran saya kemana-mana, itu tandanya waras. Kalau orang gila mah ada pikirannya, coba lihat. Ya kan? Iya. Coba lagi wirid subhanallah, pikiran kemana-mana. Nanti sholat di Allah, pikiran ngayal, itu tanda waras. Normal. Jangan pakai ribet jawabannya. Karena saya tidak mengingat Allah, ya susah. Udah yang penting menjawab nih, mas saya bilangin kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala. Minta tolong sama Allah dalam urusan apa? Dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat. Wa innaha, enggak kesabar. Wa innaha domirnya ke sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk mas sholatnya ringan, kagak berat. Bagaimana kalau kita sholat udah ringan? Durdoho, sembayang aja udah kagak pengen apa-apa, kagak ada rasa berat apa-apa. Waktu sembayang aja. Nah kalau kita waktu sholat udah kagak merasa berat lagi, itu tandanya khusyuk. Gampang. Kalau lagi sholatnya kita diusahakan khusyuk. Kita berusaha, mau khusyuk mau kagak bukan urusan kita. Kayak kita nih nyari ilmu tujuannya apa? Tolabun, lambak, tonya apa? Tordul jahli itu apa? Nolak bodoh. Walaupun itu bodoh nggak ketolak. Belajar goblok terus biarin, kan tujuan kita mah nolak bodoh. Itu kita pagar kebun kita dipagar tujuannya supaya ayam kagak masuk. Udah kita pagar ayam masih ada yang masuk mah bukan salah kita. Kata Nabi ontak mah cancang. Udah kita cancang hilang, itu bukan kesalahan kita. Jadi kita mah usaha, nggak nentuin hasil. Jadi kalau sholat kita udah ngerasa ringan, itu tandanya khusyuk. Ali pernah dites sama Nabi, lu sembahyang di 2 rakaat, gue pengen tahu sembahyang di 2 rakaat. Kata Nabi, ini lu pakai sorban gue yang dari Syam. Ali sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ada Ali ada bingung, perasaan ini sorban dari Yaman bukan dari Syam. Tapi Nabi kenapa bilang dari Syam?
Selesai sholat, Nabi Ali tanya, bagaimana Ali sembahyang lo khusyuk apa kagak? Rakaat pertama saya khusyuk lillahi ta'ala. Pas rakaat kedua, saya ragu ini kan sholat dari Yaman. Iya, tapi tadi Rasul bilang dari Syam. Sengaja ajrobanak, saya nyoba kamu. Lah kalau sekelas Sayyidina Ali nggak bisa khusyuk ya Rasul, bagaimana umat di belakang nanti? Kata Rasul Malik, umat gua mantap. Asal dia sembahyang, di mana dia sembahyang kagak makan, kagak minum, khusyuk dah. Emang sembahyang ada orang yang juga harus sembahyang? Emang ada orang sembahyang makan? Ada. Nah itu yang nyelip begini. Begitu dia baca Fatihah, ghairil maghdubi, kan doa kan ada kembali ya. Ghairil maghdubi udah keluar. Boleh kayak karpet, kagak pengen ganggu. Lagi baca surat, ketelan itu yang di mulut. Batal apa kagak? Batal. Makanya sebelum ngaji, sebelum sholat disuruh siwak. Siwak itu garis doyong, gosok gigi. Garis doyong gimana? Kenapa? Siwak itu bukan nama alat. Siwak itu nama hukum. Karena hukum tidak terpatok pada alatnya. Hukum itu patoknya fungsinya. Makanya al-hukmu yang ta'allaqu bi fa'il mukallaf. Hukum itu berkaitan dengan predikatnya orang mukallaf, bukan dengan objeknya, bukan dengan subjeknya, tapi predikatnya. Predikat disebutnya amalnya. Jadi fungsinya alat mah. Bukan. Jadi kalau kita ngantongin siwak kagak sunnah. Tapi ketika kita pakai itu siwak, sunnah Nabi. Siwak itu apa? Itu bukan siwak, itu namanya kayu arok. Siwak itu bi'arokin au bikulli khosisin. Sunnah siwak bi'arokin, dengan kayu arok. Nah yang dipakai sama kiai-kiai, orang-orang itu yang dari kantong itu namanya kayu arok, bukan siwak. Siwak mata kalau difungsiin. Kenapa pakai kayu arok? Oh, karena Nabi di sono di Mekah akarnya itu kayu yang lembut itu doang. Dicoba kali itu hukum turun di Indonesia, kayu boni kali mah. Boleh pakai kayu apa aja, boleh aja pakai kayu rambutan gua boleh mah. Isi pada bundas. Pakai datu ganti sekarang mah, bukannya itu pakai apa, sikat gigi, pakai Pepsodentnya, ada formulanya. Tapi kalau kita gosok gigi mah nggak ada rasaan sunnah ya. Kalau kita pakai siwak itu rasaan sunnah, kalau kita pakai sikat gigi nggak ada rasa sunnah. Padahal mah hukum itu masuk pada fungsinya. Fungsi siwak dan sikat gigi itu sama-sama membersihkan mulut. Maka sikat gigi dan siwak itu sunnah. Paham tuh? Begitu urusan hukum ya. Allah kasih berkah buat kita semua ya. Jadi mah pakai siwak juga boleh mah. Pakai kayu gak boleh. Lah nek kita mah dulu nggak pakai siwak kayu, nggak pakai sikat gigi. Nek kita mah pakai bako. Bukan nyiwak namanya, kita mah apa namanya? Bisik. Au bikuli khosisin, atau dengan setiap sesuatu yang kasar. Nah, yang kasar buat bersihin gigi itu pakai bako, pakai sabun kelapa, itu namanya siwak. Cuman deh kita mah ngomongnya sisik, begitu doang. Jadi sama aja. Makanya mah biar pada sehat ya. Biar pada berkah. Ya, kayak jangan minta dah. Dan kita pantas. Yang penting memberkah kita begitu ya. Karena Allah mah ngasih sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Jadi kita doain kiai-kiai kita, Kiai Bakar Madri semuanya biar pada sehat. Mak pengen masuk surga enggak? Salah satu kewajiban orang tua mendidik anaknya. Saya nggak bisa didik anak saya mah baca Quran itu tapi bisa kasih guru, masukin ke pesantren, masukin anak ke pesantren, atau punya pesantren, Mahima namanya, Mamba Hidayah Ma'arif, no di Citayam.